Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milka Nurul Fauziah, NPM 100-102-18094 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi makalah saya yang berjudul Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mekanisme Pengawasan di Bank Syariah. Dalam PowerPoint ini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama, mengenai bank syariah, kedua, Dewan Pengawas Syariah, yang ketiga, prinsip dan dasar pengawasan syariah, yang keempat, sistem pengawasan pada bank syariah, dan yang kelima yaitu mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap bank syariah itu sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai bank syariah. Dalam pengertian bank syariah memiliki arti dua kata, yang pertama kata bank dan yang kedua kata syariah. Kata bank itu bermakna sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kemudian kata syariah itu sendiri yaitu aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah secara terminologi yaitu suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Untuk sistem perbankan yang ada dalam pelaksanaannya tidak menggunakan sistem bunga atau riba, tidak menggunakan spekulasi dan ketidakpastian atau ketidakjelasan. Yang kedua yaitu tentang Dewan Pengawas Syariah. Apa sih itu Dewan Pengawas Syariah? Dewan Pengawas Syariah yaitu badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah memegang peran penting dalam proses pengawasan dan merupakan bagian struktur organisasi yang wajib ada pada lembaga keuangan atau lembaga keuangan non-bank yang menggunakan prinsip syariah. DPS itu sendiri diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui rapat umum pemegang syariah setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Untuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS itu ada 5. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang kedua yaitu menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga yaitu memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Yang keempat yaitu mengkaji produk dan jasa yang baru dan belum ada fatwa kepada Dewan Syariah Nasional. Yang kelima yaitu DPS harus menyampaikan laporan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Yang terus, fungsi utama DPS. DPS mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan UUS, dan pimpinan kantor cabang syariah. Yang kedua yaitu sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasi usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga yaitu sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank, dan DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya. Kemudian materi yang ketiga yaitu prinsip dan dasar pengawasan syariah. Dalam hal ini mempunyai 6 prinsip dan dasar pengawasan. Yang pertama, bank syariah itu tidak boleh menerapkan sistem bunga, tetapi harus menerapkan sistem loss and profit sharing. Yang kedua yaitu harus lebih mengembangkan pada sektor real. Ketiga yaitu hanya boleh membiayai investasi yang halal. Yang keempat, tidak hanya profit oriented tetapi juga harus berorientasi pada falah. Yang kelima yaitu hubungan antara bank syariah
dan nasabah harus dibangun atas dasar kemitraan atau ta'awun. Dan yang terakhir yaitu seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat Islam. Kemudian materi yang keempat yaitu sistem pengawasan pada bank syariah. Bank syariah itu sendiri mempunyai dua sistem. Yang pertama yaitu pengawasannya dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank dan pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Yang kedua yaitu pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional. Adapun prinsip-prinsipnya itu ada 4, yaitu penilaiannya harus objektif, tidak boleh subjektif. Yang kedua yaitu harus independen. Yang ketiga sistematik, dan yang terakhir yaitu korektif. Materi yang kelima yaitu mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap bank syariah. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan secara periodik. Jadi pengawasannya itu harus dilakukan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua yaitu DPS wajib mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga yaitu DPS harus melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah kepada DSN yaitu sekitar 2 kali dalam setahun atau 6 bulan sekali. Yang keempat yaitu harus merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Dan yang terakhir itu untuk kesimpulannya bahwa dalam mengawasi bank syariah itu harus mempunyai prinsip dan dasar pengawasan yang berprinsip kepada nilai-nilai syariat yang bersifat ilahiyat. Kemudian untuk sistem pengawasannya itu terdiri dari 2 sistem. Dan untuk mekanismenya yaitu harus dilakukan DPS secara periodik setidaknya 6 bulan sekali. Dalam waktu 6 bulan tersebut DPS harus melakukan analisis mengenai operasional bank dan menilai kegiatan maupun produk bank tersebut. Setelah itu DPS dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah tersebut sudah sesuai atau tidak dengan fatwa yang telah dikeluarkan DSN. Tapi jika ada masalah mengenai operasional tersebut, maka DPS harus merumuskan masalah-masalah itu dengan DSN untuk mencari solusinya. Terus DPS harus mengajukan usul-usul pengembangan kegiatan ataupun lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga tersebut. Dan yang terakhir, DPS harus menyampaikan hasil pengawasannya tersebut kepada direksi, komisaris, DSN, dan bank syariah yang mengawasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.